Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu Tria. Kali ini Ibu Tria akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sistem muskuloskeletal. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan muskuloskeletal, mari kita berdoa dulu sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Baik teman-teman, di antara gangguan muskuloskeletal, adakah yang teman-teman tahu apa saja? Betul sekali, di antaranya ada trauma muskuloskeletal. Ya, selain itu nanti di PPT yang lain, di video yang lain, Bu Triana akan bahas permasalahan muskuloskeletal. Di antaranya ada infeksi tulang, neoplasma tulang, gangguan rematik, dan gangguan metabolik tulang. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai trauma muskuloskeletal. Baik teman-teman, trauma muskuloskeletal ini lebih sering dikenal dengan cedera muskuloskeletal. Ini sering sekali terjadi ya, diantaranya penyebabnya karena kecelakaan, karena jatuh, ataupun karena penyebab lainnya. Trauma muskuloskeletal ini meskipun jarang terjadi, tetapi ada juga yang sampai dengan mengancam jiwa, tapi tidak sebagian besar mengancam jiwa. Dan untuk kasus trauma muskuloskeletal ini ada juga yang banyak mengenai di berbagai bagian dari skeletal, sehingga bisa dikatakan multi trauma atau multi cedera ya. Yang multi cedera ini ada kemungkinan bisa mengancam jiwa, apalagi kalau mengenai tulang-tulang panjang yang banyak di sana menyimpan darah ya, menyimpan darah, sehingga klien atau pasien yang mengalami cedera ini rawan ataupun riskan mengalami shock hipovolemik karena kehilangan banyak darah. Nah, kalau misalnya kejadiannya pasien mengalami multitrauma, kita harus ingat mengenai penanganan secara kegawat daruratan ya. Di antaranya Anda harus melakukan assessment yang meliputi A, B, dan C. RW, breathing, dan circulation. Kalau memang penyebab utamanya adalah merupakan kecelakaan ya, yang menyebabkan multi trauma. Selain RW, breathing, circulation ABC yang Bu Triana sebutkan sebelumnya, penting juga Anda selaku petugas kesehatan apabila menemui klien pasca cedera, Anda menanyakan mekanisme cedera. Ya, untuk apa? Ini merupakan petunjuk ya, yang mungkin akan mengidentifikasi terkait dengan berat ringannya cedera yang dialami oleh klien. Ada dua hal yang mempengaruhi penyebab kerusakan itu lebih mudah dialami maupun lebih parah gitu ya. Contohnya fraktur ataupun dislokasi itu lebih sering dialami oleh klien yang berusia lanjut usia atau lansia ya. Karena pada saat ini klien tentu saja ada resiko osteoporosis, di mana tulang-tulangnya sudah mengalami pengeroposan. Klien yang mengalami CA metastase ya, terutama yang meta ke dalam tulang, tentu juga akan mempengaruhi ya berat ringannya kejadian cedera ataupun trauma muskuloskeletal. Karena tentu saja klien yang mengalami CA metastase ini ya, kondisi tulangnya sudah tidak sekokoh ya di mana klien sebelum mengalami CA metastase gitu ya. Sehingga tulang lebih rawan fraktur ataupun mengalami dislokasi. Berikut beberapa mekanisme cedera yang memungkinkan bisa menyebabkan fraktur maupun dislokasi tulang. Di antaranya ada jatuh ya, ada kecelakaan lalu lintas,
kemudian ada trauma olahraga, kemudian misalnya berkelahi gitu ya. Akhir-akhir ini sering sekali ada pemberitaan tawuran ini ya. Ini juga bisa meningkatkan risiko terjadinya cedera ya, terutama cedera muskuloskeletal. Kemudian ada juga karena luka tusuk ya, karena luka tembak dan lain-lain. Nah, ini dia ada gambar ya mekanisme cedera, misalnya terjatuh ya sehingga pergelangan tangannya itu ya ada risiko mengalami dislokasi ya, ataupun fraktur ya seperti gambar berikut ini. Ada juga mungkin karena jatuh ya dalam posisi yang demikian. Ini gambarnya adalah perenang ya, yang mungkin kolam renangnya ternyata tidak sedalam yang dia kira gitu ya, sehingga kepalanya terbentur dasar kolam ya. Ini bisa menyebabkan fraktur selain bagian kepalanya, juga bisa bagian tulang belakangnya gitu ya, atau karena kecelakaan ya. Trauma muskuloskeletal itu ada jenisnya, yaitu trauma tumpul ya, atau yang sering disebut juga trauma tembus. Ini dapat mengenai tulang, sendi, tendon, otot, ligamen, saraf, dan pembuluh darah. Dapat juga disertai dengan kehilangan darah yang cukup besar. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Selain itu, dapat juga disertai dengan lesi neurovaskuler ataupun lesi sistem urogenital. Tentu kalau mengalami lesi neurovaskuler ini akan mengganggu ya organ-organ yang memang dipersarafi gitu ya. Bisa mengganggu pergerakannya ya, ataupun fungsi dari sistem yang memang terganggu neuronnya atau sarafnya ya. Kalau lesinya di sistem urogenital sudah tentu akan mengganggu sistem perkemihan. Ini dia, perdarahan pada trauma muskuloskeletal itu bergantung pada bagian muskuloskeletal mana yang terganggu atau yang cedera gitu ya. Setiap komponen tulang itu mengandung darah berbeda-beda ya. Contohnya ini di femur. Apabila mengalami fraktur femur, ada kemungkinan klien akan kehilangan darah sebanyak 1,5 liter darah kalau tidak cepat-cepat ditangani. Kemudian di tibia ataupun di humerus itu mengandung sekitar 750 cc darah ya. Kalau di pelvis itu tergantung tipe frakturnya dan stabilitasnya ya. Akan lebih bahaya kalau klien ini mengalami trauma multiple ya, jadi mengalami fraktur di berbagai bagian tulang ya. Anda bisa bayangkan kalau misalnya frakturnya di femur, di tibia, di pelvis ya, ada kemungkinan klien akan kehilangan darah hampir 3 liter ya. Dan ini akan menyebabkan shock hipovolemik ya. Bahayanya adalah mengancam jiwa, tentu ke arah kematian ya. Maka biasanya kalau misalnya menemui klien dengan fraktur yang multiple ini ya, salah satu penanganannya adalah dengan pemberian cairan, bahkan dengan bantuan transfusi ya, sesuai dengan kebutuhan kliennya. Berikut mekanisme fisiologis tubuh ketika muskuloskeletal mengalami trauma dan terjadi perdarahan. Tubuh akan mengaktifkan sistem pembekuan darah untuk mengurangi perdarahan. Siapakah itu yang biasanya berperan dalam pembekuan darah? Yaitu sel darah trombosit ya. Kemudian
setelah tubuh mengaktifkan sistem pembekuan darah, lalu akan diperbaiki ya integritas membran sel dan kapiler untuk meningkatkan reabsorpsi cairan sehingga tubuh tidak banyak kehilangan cairan ya. Kemudian selanjutnya tubuh akan meningkatkan aliran darah kolateral untuk merangsang penyembuhan. Oke, teman-teman. Untuk lebih lengkapnya silahkan teman-teman buka ya anatomi fisiologi sistem hematologi ya, video yang judulnya itu. Di sana ada pembahasan bagaimana sih mekanisme pembekuan darah itu berlangsung ya. Jadi kalau seseorang mengalami trauma dimanapun itu dan terjadi perdarahan, bagaimana secara fisiologis tubuh untuk menghentikan perdarahan sehingga tubuh tidak banyak kehilangan darah gitu ya. Silahkan dibuka lagi videonya, diputar kembali ya. Judulnya adalah anatomi fisiologi hematologi. Nanti di sana akan dibahas ya, siapakah sel darah yang berperan dalam pembekuan darah. Baik, selain perdarahan ada juga resiko lesi neurovaskuler pada saat pasca terjadinya trauma muskuloskeletal ya. Jadi pembuluh darah ini dapat robek atau tertekan karena fraktur maupun dislokasi, sehingga hal ini bisa menyebabkan aliran darah menjadi terhambat ya. Karena terhambat maka ada mengalami gangguan oksigenasi jaringan ya. Kalau jaringan kekurangan oksigen tentu akan meningkatkan risiko iskemia atau kematian sel. Nah, kalau yang mati itu sel saraf ya, tentu sel saraf itu bisa saja putus atau hanya tertekan saja gitu ya. Tapi kalau lama-lama tertekan kan lama-lama kan iskemia ya. Kemudian tentu saja konduksi sarafnya akan terhambat dan ini akan mengganggu motoris maupun sensoris distal dari lesi ya. Jadi akan mengganggu pergerakan dari bagian yang mengalami lesi atau trauma. Ini merupakan mekanisme bagaimana terjadinya gangguan neurovaskuler pasca trauma. Selain perdarahan, lesi neurovaskuler, orang yang mengalami cedera muskuloskeletal ini juga rentan mengalami cedera jaringan lunak ya, ataupun kulit ya. Terganggunya integritas kulit ini akan menjadi podientry atau tempat masuknya mikroorganisme. Beberapa macam kerusakan jaringan lunak diantaranya ya, ada abrasi, ada avulsi, ada degloving, ada kontusi, ada laserasi, ada punktur ya. Nanti kita akan lihat gambarnya satu persatu beberapa macam kerusakan jaringan lunak pasca terjadinya cedera muskuloskeletal. Nah, ini dia teman-teman ya, contoh abrasi ya, lecet ya. Ada laserasi, lukanya robek, ada avulsion ya, sudah robek juga ini ya, keluar seperti ini ya. Kemudian ada insisi, ada punktur, luka tusuk gitu ya, ada amputation ya, luka yang sampai putus ya atau terpisah. Ada degloving. Degloving itu luka yang cukup dalam ya, bisa mengenai jaringan kulit baik di epidermisnya, dermisnya, subkutisnya, tendonnya, bahkan kadang sampai tulangnya remuk ya. Ini gambarannya. Selain beberapa hal tadi yang kita sudah bahas, ada juga kemungkinan klien yang mengalami gangguan muskuloskeletal itu mengalami cedera sendi ya. Sendi dapat dislokasi bila gaya yang bekerja melebihi range of motion normal. Jadi persendian kita itu kan punya kapasitas gerak sendiri-sendiri ya, batas gerak sendiri-sendiri ya. Ada yang bisa rotasi, ada cuma inversi eversi, ada yang hanya bisa fleksi, ekstensi gitu ya, hiperekstensi gitu ya. Kalau kita memaksakan pergerakan baik itu sengaja maupun tidak sengaja, tentu akan berisiko mengalami dislokasi ya. Bisanya cuman fleksi aja gitu ya sama ekstensi, tapi Anda paksa untuk rotasi tentu akan bisa berisiko mengalami dislokasi ya.
Dislokasi dapat juga disertai dengan lesi neurovaskuler atau fraktur ya. Bahaya kalau sampai seperti ini ya. Apalagi kalau sampai sistem sarafnya bisa mengganggu pergerakan, bahkan tidak bisa bergerak lagi secara normal ini ya. Kemudian ada kemungkinan juga keterlambatan reposisi panggul. Ya, ini bisa menyebabkan avaskuler nekrosis ataupun kecacatan. Misalnya nih ya, ini sering terjadi nih pada anak-anak yang suka iseng membuli teman-temannya gitu ya. Kursi ditarik gitu ya, dia mau duduk kursinya ditarik, ini bisa menyebabkan reposisi panggul gitu ya, sendi panggulnya bisa berubah gitu ya, bisa menyebabkan neurovaskulernya terganggu gitu ya, nanti bisa sampai dengan nekrosis, sampai bisa terjadi kecacatan, bahkan bisa sampai lumpuh total gitu ya, hanya karena keisengan ya. Hati-hati ya, jangan sampai Anda ini ya bercanda melebihi batas ya. Kemudian ada juga dislokasi lutut, ini perlu reposisi segera ya. Kemudian bisa juga dilakukan angiografi, ini merupakan tindakan pemeriksaan ya yang sifatnya kolaboratif untuk mengidentifikasi adanya lesi vaskuler. Ini ada gambaran ya, contoh dislokasi di lutut ya, sendi lutut. Kalau sehatnya ini ada di tengah-tengah, Anda bisa perhatikan ya. Tapi kalau misalnya mengalami dislokasi ya, Anda bisa lihat nih ada yang ke anterior, ada juga yang ke posterior ya. Ini semua bisa mengganggu pergerakan lutut ya. Gambaran klinis cedera sendi diantaranya biasanya pasiennya mengeluh nyeri. Kemudian ada bisa mengalami deformitas sendi, yaitu kerusakan tulang rawan sendi atau ligamen yang disebabkan oleh artritis inflamatori seperti artritis reumatoid atau artritis gout atau artritis degeneratif. Klien juga bisa mengalami edema ya, kemudian tentu akan mengalami keterbatasan gerak sendi, lalu akan mengalami gangguan neurovaskuler. Berikut merupakan gambaran klinis klien yang mengalami cedera sendi. Ya, yang paling sering dikeluhkan adalah nyeri. Nah, ini dia ya, gambar contoh cedera pada sendi ya. Ada occult joint instability ya, tidak stabilnya dari persendian ya. Kemudian ada subluxasi ya, sampai patah di sini ya. Kemudian ada dislokasi ya, dislokasi itu tidak sesuai tempatnya ya, pindah tempat ya, nggak ada yang patah, dia hanya berpindah aja seperti itu ya. Kalau subluxasi ini sampai ada gambar patahan ya. Lalu cedera muskuloskeletal yang lainnya ada fraktur femur ya, ini merupakan trauma mayor ya, yang cedera yang dikatakan berat juga ya. Pada orang dewasa atau orang tua, contohnya fraktur kolum femur ini ya, biasanya gambarannya kalau tertutup itu sepertinya tidak mengalami perdarahan ya, padahal ada kemungkinan mengalami perdarahan internal ya, darahnya nggak keluar kemana-mana karena tertutup integumen gitu ya. Tapi di dalam di bawah integumen itu ada gambaran darah yang merembes keluar dari tulang femur ya, bisa sampai 1 ataupun 1,5 liter. Ini sangat banyak ya. Biasanya gambaran klinisnya klien dengan pasca fraktur femur itu nyeri ya, kemudian dia tidak mampu menahan berat badan ya, kemudian mengalami pemendekan tungkai ya, ekso ataupun endorotasi, ini yang dinamakan deformitas. Kemudian edema ya, edema karena tadi ya ada perdarahan di bawah integumen, itu juga bisa meningkatkan bengkak ya atau edema. Kemudian bisa mengalami shock hipovolemik karena kehilangan darah yang berlebihan.
Berikutnya, manajemen fraktur femur. Yang pertama, kaji kontraindikasi bidai ataupun traksi ya. Pemasangan bidai maupun traksi ini kita harus kolaborasi dengan tim medis ya. Bolehkah klien dipasang bidai maupun traksi? Kalaupun boleh, Anda harus selalu mengidentifikasi ataupun memonitor ya pasca pemasangan bidai maupun traksi. Kemudian lakukan pengamanan ya, pasien diletakkan ke longboard, kemudian amankan ekstremitas yang berlawanan dan letakkan di papan yang panjang ya. Ini maksudnya adalah ketika femur yaitu mengalami fraktur, Anda bisa pasang bidai ya, tadi atas dasar sudah diperkenankan ya untuk dipasang bidai maupun traksi ya. Anda pasang dengan menggunakan papan yang panjang ya. Kemudian Anda harus juga kaji ya cedera lainnya, misalnya Anda kaji cedera jaringan lunaknya, kaji sirkulasinya ataupun pembuluh darahnya, kaji persarafannya ya. Lalu kaji juga adakah mengalami hipovolemia akibat kehilangan darah yang berlebihan. Lalu manajemen berikutnya yang bisa dilakukan untuk klien yang mengalami fraktur femur yaitu belat traksi. Ya, ini gambarnya ada di sebelah kanan ya. Khusus digunakan pada fraktur femur mid shaft ya. Kemudian jangan pernah digunakan pada klien yang diduga mengalami fraktur sepertiga proksimal atau distal femur. Yang kedua mengalami fraktur panggul, kemudian pinggul atau dislokasi pinggul, kemudian fraktur lutut atau dislokasi lutut, kemudian fraktur pergelangan kaki atau dislokasi pergelangan kaki. Jadi penggunaan belat traksi ini Anda perlu benar-benar ya asesmen, kaji, kolaborasi ya untuk identifikasi apakah klien bisa dipasang belat traksi. Cedera muskuloskeletal yang selanjutnya yaitu fraktur terbuka. Ya, semua fraktur yang terbuka dianggap terkontaminasi. Ada golden period ya. Jadi makin berat trauma, makin tinggi resiko infeksi. Ya. Kemudian infeksi ini bisa mengakibatkan penyembuhan yang lama atau yang jelek ya, bisa menyebabkan osteomielitis maupun bisa menyebabkan sepsis. Gambaran klinis fraktur terbuka yaitu yang pertama adanya luka di sekitar fraktur. Ada gambaran keluarnya tulang ya dari sistem integumen, lalu ada keluhan nyeri, kemudian muncul gangguan neurovaskular dan perdarahan. Gangguan muskuloskeletal yang lain ada amputasi ya, bisa yang sifatnya parsial, sebagian terpotong, ada juga yang total ya, ada juga yang menggantung gitu ya, life over limb gitu ya. Kemudian luka yang tajam ya, yang total gitu ya, kemudian dia batasnya tegas, itu akan lebih baik prognosanya untuk disambungkan kembali dibandingkan trauma yang avulsi yang tadi berantakan, dia sampai keluar dari integumen, kemudian strukturnya juga tidak rata, dia ada pecah di bagian-bagian tertentu di bagian tulangnya itu ya. Ini malah justru untuk mengarah ke replantasi ulang itu akan lebih susah ya. Dan kalau misalnya potongannya itu masih bagus gitu ya, kita bisa pikirkan ada kemungkinan untuk replantasi atau penyambungan kembali bagian yang terpotong atau terpisah tadi. Ya, gambarannya. Nah, ini kalau yang penuh ya, terpotong rata seperti ini, ada kemungkinan bisa dilakukan replantasi. Kemudian gambaran klinis dari amputasi yang pertama adalah tentu hilangnya bagian tubuh ya, terpisahnya bagian tubuh ya. Kemudian nyeri, lalu perdarahan, kemudian shock ya. Shock apabila amputasi ini terjadi pada tulang-tulang yang memang lebih banyak
menyimpan darah ya. Kalau pasiennya kehilangan darah tentu akan mengalami shock hipovolemik ya. Lalu ada juga crush injuries ya, kerusakan jaringan lunak yang hebat ya. Nah, ini bisa disertai dengan kerusakan seluler, vaskuler, dan saraf ya. Apa itu? Ini adalah hancurnya tulang dan otot ya. Dan ini bisa menyebabkan shock hipovolemik. Kemudian ada juga bisa menyebabkan sindroma kompartemen, yaitu kondisi ketika tekanan di dalam otot itu meningkat ya. Crush injuries ini dia akan memicu pelepasan mioglobin, dan ini akan bisa menjadikan orang risiko mengalami gagal ginjal. Kenapa bisa? Ini sudah pernah kita bahas di pembahasan topik ataupun materi sebelumnya ya. Kenapa bisa sih pelepasan mioglobin yang berlebihan ini bisa mengganggu fungsi dari ginjal ya. Silahkan Anda buka kembali, putar video kembali mengenai permasalahan sistem urinaria. Gambaran klinis crush injuries diantaranya ada pembengkakan pada area pelvis atau ekstremitas yang terkena, lalu keluhannya nyeri ya, bisa muncul tanda-tanda shock ya, kalau misalnya kehilangan darah berlebih, bisa muncul gejala-gejala sindroma kompartemen ya, ada penekanan di ototnya itu ya. Biasanya sih keluhan yang paling bisa kita dengar dari klien adalah nyeri ya. Kemudian gangguan neurovaskuler distal dari daerah cedera ya. Cek akralnya apakah dingin, ada kemungkinan itu bisa mengalami gangguan neurovaskuler ya. Sindroma kompartemen apa itu ya, tadi kita sudah bahas, yaitu akibat peningkatan tekanan dalam kompartemen atau osteofascial kompartemen ya. Ini akan mengakibatkan gangguan aliran darah kapiler dan iskemia seluler ya. Ini sering sekali terjadi pada tungkai bawah dan lengan bawah. Penyebabnya apa ya? Kalau ada banyak hal ya, ada yang internal, ada juga yang eksternal. Intinya sindroma kompartemen ini terjadi ketika ya saraf, otot atau pembuluh darah itu tertekan ya. Bila saraf, otot maupun pembuluh darah ini tertekan, maka akan mengalami ya, orang itu akan berisiko mengalami Volkmann ischemic contracture atau kontraktur ischemic Volkmann, yaitu kelainan bentuk tangan seperti cakar ya. Ini dia gambarannya Volkmann ischemic contracture. Nah, kalau ini gambaran pada kruris ya, ketika mengalami sindroma kompartemen. Jadi tertekan gitu ya. Nah, nanti biasanya ada efek tadi ya, keluhannya ada nyeri gitu ya. Kemudian mungkin kalau misalnya dia menekan neurovaskulernya juga dia akan mengganggu sensorisnya, pergerakannya ya. Ada bisa muncul bengkak gitu ya. Ada bisa muncul kehilangan denyut nadi juga. Ini gambaran di kruris sama antebrachi ya. Ini dia ya gambaran sindroma kompartemen ya. Di antaranya klien akan mengeluhkan nyeri pada peregangan pasif ya. Kemudian ada kemungkinan muncul gangguan sensoris ya, bisa muncul parestesi, kesemutan atau baal atau merasa tebal ya. Kemudian bisa mengalami kelemahan otot progresif, bisa muncul edema atau bengkak, kemudian ada peningkatan tekanan dalam kompartemen, kemudian bisa muncul juga hilangnya denyut nadi. Ingat ya, pada saat Anda menangani klien dengan trauma muskuloskeletal ya, ada banyak tadi ya yang sudah kita bahas. Anda harus selalu proteksi diri, baik dalam pemeriksaan maupun pada saat pelaksanaan tindakan atau pemberian intervensi ya, atau pada saat Anda melakukan tindakan keperawatan, Anda wajib proteksi diri. Kenapa?
ya, karena Anda belum tahu betul riwayat kesehatan dari klien tersebut ya. Pasca datang Anda hanya mengkaji bagaimana perjalanan ataupun mekanisme cederanya, Anda belum tahu pasti ya masalah penyakit lain yang dialami oleh pasien ya. Jadi Anda wajib proteksi diri ya, dengan bagaimana ya? Dengan cara Anda harus pakai sarung tangan, pakai masker, pakai kacamata ya, pakai penutup kaki. Kenapa? Ya, karena sudah pasti orang yang mengalami cedera muskuloskeletal, apalagi di tulang-tulang panjang tadi yang banyak mengeluarkan darah ya, karena salah satu media penularan penyakit adalah darah, maka Anda wajib hukumnya melakukan proteksi diri gitu ya. Ya, demikian topik yang pertama kita bahas tentang permasalahan muskuloskeletal, yaitu trauma muskuloskeletal atau cedera muskuloskeletal. Nanti di video berikutnya kita akan bahas permasalahan-permasalahan lain ya, masih menyangkut muskuloskeletal. Berikut ini ada referensi ya, masih banyak referensi lain yang teman-teman bisa baca ya, teman-teman bisa gunakan ya. Ini hanya sebagian saja ya. Tentunya referensi-referensi ini sangat penunjang dan mendukung teman-teman untuk memahami lebih jauh apa itu permasalahan muskuloskeletal. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa share, subscribe, dan like video ini ya. Kalau Anda butuh bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan Anda selalu dimudahkan urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.